Jalan-jalan ke Makassar. Cakep. Jangan lupa makan coto. Cakep. Agar tidak menyesal, selalu ingat sadar risiko. Cakep. Untuk tahu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan Pegadaian di seluruh unit kerja kantor wilayah Makassar dan di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Risk Campaign. Nah, podcast ini diselenggarakan oleh Departemen Manajemen Risiko Kantor Wilayah Makassar. Untuk insan Pegadaian yang belum tahu, di tahun 2023 kali ini, tim manajemen risiko mempunyai program yaitu program Sadar Risiko. Nah, program ini disosialisasikan dan ditujukan kepada seluruh kantor wilayah Makassar serta seluruh perangkat ataupun stakeholder yang ada di kantor wilayah Makassar untuk meminimalkan fraud dan risiko-risiko yang ada pada perusahaan. Nah, khususnya pada bagian operasional nih. Nah, perkenalkan saya Arman Syah Arsyad selaku Pranata Risiko Kredit dan Asuransi Kantor Wilayah Makassar yang menjadi host pada kali ini. Tema kita pada hari ini adalah risiko kredit dengan maksud penerapan internal control yang berlaku untuk mengurangi potensi kerugian perusahaan dan pelanggaran prosedur pada penyaluran kredit. Dalam podcast Risk Campaign kali ini, saya tidak sendirian. Nah, karena pada hari ini kita akan ditemani oleh Pak Asep Trinugroho. Selamat datang Pak Asep selaku Kepala Bagian Risiko Kredit dan Asuransi PT Pegadaian Kantor Wilayah Makassar di podcast Risk Campaign tahun 2023 tahun ini. Terima kasih atas undangannya Bang Arman. Oke, baik. Sebelumnya saya panggil Mas aja ya, mungkin lebih Mas aja lah, lebih familiar. Oh, ya. Lebih familiar ya, karena kesehariannya juga saya terkadang manggilnya Mas Asep ya. Iya. Oke. Semua juga panggilnya begitu. Oke, baik. Nah, terima kasih Mas Asep Trinugroho atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di podcast Risk Campaign kali ini. Nah, pertama-tama mungkin mohon dalam kesempatan ini Mas Asep berkenan untuk memberikan sedikit cerita nih atau pengalaman selama berkarir di PT Pegadaian. Mulai berkarir berarti? Ya, mulai berkarir. Silakan. Jadi ketahuan nih kalau saya generasi tua. Gak apa-apa lah. Oke, baik. Terima kasih Bang Arman. Oke. Jadi kalau kita bicara mulai karir ya, itu kalau tidak salah ingat itu saya masuk di Pegadaian. Saya bergabung dengan perusahaan tercinta kita itu mulai Desember 2004. Di situ saya penempatan pertama di cabang Pinrang. Setelah cabang Pinrang saya ke cabang Cabenge. Saya lupa itu Bang, tahunnya berapa? Sudah lama soalnya. Ya, dari cabang Cabenge saya ke cabang Sidrap, masih di Kanwil Makassar. Nah, di situ saya dipercaya untuk membuka UPC Amparita dan UPC Lawawi. Dari cabang Sidrap, kemudian saya mutasi lagi ke cabang Kediri. Itu di Kanwil Surabaya, Jawa Timur. Nah, dari cabang Kediri, saya lanjut masuk bergabung dengan tim di cabang di Noyo Tangsi, Kanwil Surabaya. Cabang yang nempel di Kanwil. Nah, dari situ baru cabang di Noyo Tangsi, saya baru masuk Kanwil Surabaya. Nah, di situ saya banting setir dari pengelola UPC ke IT. Nah, dari Kanwil Surabaya akhirnya saya dipercaya untuk gabung dengan tim implementer pada saat itu. Jadi suatu kehormatan buat saya bisa gabung men-online-kan perusahaan kita pada saat itu. Jadi saya penempatan dari Kanwil Surabaya ke kantor pusat sampai dengan tahun 2015. Nah, 2015 saya kembali lagi ke Kanwil Makassar dan alhamdulillah sekarang dipercaya untuk memimpin tim
sebagai Kepala Bagian Risiko Kredit dan Asuransi, dan memimpin tim yang sangat hebat. Oke. Satu tim ya. Baik, Mas Asep. Berarti awalnya penerimaan langsung penempatan Kanwil Makassar ya? Ya, betul. Kemudian balik lagi ke Kanwil Surabaya, Betul. kemudian ke kantor pusat. Iya. Nggak lama kemudian CLBK lagi ke kantor Makassar. Nah, kira-kira nih, selama Mas Asep berkedudukan di menjadi Kepala Bagian Risiko Kredit dan Asuransi, nah kira-kira bagaimana nih pengalaman Mas Asep kurang lebih 2 tahun sebagai Kabak RKA nih, atau kita biasa sebut, teman-teman Kanwil biasa sebut sebagai bapaknya risiko kredit dan asuransi nih. Baik. Saya kira terlalu berlebihan kalau disebut bapaknya ya. Karena di sini pun saya masih belajar. Kita harus terus belajar kan begitu. Kalau pengalaman di RKA sendiri, Bang Arman, kita mulai dari penugasan dulu ya mungkin ya. Jadi pada saat penugasan itu ada yang bikin saya berkesan, itu adalah adaptasinya atau masa peralihannya, di mana ketika saya dari logistik waktu itu ya kan masih menangani bidang IT, di situ kita prioritasnya itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cepat ya. Jadi kita orientasi di solusi, aturan belakangan. Sedangkan di RKA ini kita harus pelajari dulu regulasinya, baru kita bisa memberikan opsi solusi. Nah di situ jadi seperti 180 derajat nih Bang Arman. Ya. Terus pada saat penugasan lanjut assessment, nah di situ ada kejadian yang tidak bisa saya lupakan, yaitu ketika saya ditanya, Pak Asep, di RKA selama beberapa bulan, karena penugasan cuma 3 bulan, 4 bulan ya kalau nggak salah itu, apa kesan pertamanya? Saya bilang RKA itu kepo Pak, gitu. Nah, seketika itu asesornya pada ketawa semua, gitu kan. Keponya di mana Pak, gitu kan? Karena banyak yang diurusi, ya kan? Ketika kita di RKA, kita urusi bagian produk, gitu kan. Secara nggak langsung ada keuangan juga, ya kan. Keuangannya di mana? Misalkan ada jurnal atau laporan misalkan tentang penerimaan asuransi, gitu kan. Terus kalau misalkan SDM misalkan itu di mana? Di budaya sadar risikonya misalkan, ya kan, atau budaya sadar kredit kalau di RKA ya, itu bagaimana kita memberikan pengertian kepada internal maupun eksternal, itu kan, bahwa jika kita punya kredit harus membayar tepat waktu. Nah itu yang tantangan. Terus bagian IT juga, itu kan, dimana kita dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya, perbaikan. Jadi bagaimana caranya pekerjaan kita jadi lebih mudah, yang belum ada jadi ada. Nah itu yang menarik juga. Terus di bagian kalau hukum misalkan, ya kan, nah ketika ada barang kasus, gitu kan, banyak lah gitu. Nah selain itu perbaikan itu yang bikin saya menarik ya. Jadi alhamdulillahnya saya masuk RKA di saat risiko itu belum lama dibentuk, gitu loh. Masih banyak perkembangan di situ, perubahan di situ, di mana saya bisa ikut di dalamnya. Itu. Terus ada lagi hal yang yang sangat menarik itu adalah hubungan kelembagaan, Bang Arman. Itu loh, di mana kita harus rekonsiliasi dengan pihak asuransi, gitu kan. Jadi tambah kenalan. Itu yang saya suka. Barangkali itu aja. Oke, baik. Oke, perlu diingat juga teman-teman insan Pegadaian yang ada di rumah, Mas Asep ini salah satu implementasi bahwa
salah satu insan pegadaian yang menerapkan nilai akhlak. Kenapa saya katakan demikian? Dikarenakan Mas Asep bisa melakukan perubahan mulai dari jabatan IT yang dikelolanya selama beberapa tahun sehingga bisa menjadi kepala bagian dan ingin terus belajar selama menjabat sebagai kepala bagian risiko kredit dan asuransi. Nah, oke. Selanjutnya kira-kira nih menurut Mas Asep, bagaimana upaya dalam memitigasi risiko kredit di operasional, dan selama Mas Asep menjadi kepala bagian risiko kredit dan asuransi, hal apa yang paling memungkinkan nih terjadinya potensi risiko kredit dan asuransi di Hotlet? Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah cara memitigasi, dan yang kedua adalah faktor apa yang paling memungkinkan menjadi potensi resiko. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi resiko ya, hasil atau dampak hasil terburuknya dari resiko kredit, kita bicara resiko kredit kan ya, itu adalah NPL atau macet kan gitu. Jadi resiko kredit kalau di perdiri kita ya itu kan risiko yang timbul karena ketidakmampuan atau kegagalan bayar dari nasabah. Itu yang tertera di perdiri kita ya. Nah, sedangkan kalau kredit macet ini kan penyebabnya banyak ya. Bisa dari internal dan eksternal. Nah, dari internal sebentar, sebelum kita bahas ke situ, gampangnya saya bagi 2. Resiko kredit dan asuransi. Nah, di sini kan ada risiko kredit, ada asuransi, ya. Nah, terus kembali ke yang macet tadi. Ada internal, ada eksternal penyebabnya. Dari internal itu contohnya, misalkan pada saat proses pencairan itu improsedural, ya, itu salah satunya. Atau pada saat setelah pencairan atau pasca pencairan tidak dilakukan maintenance atau tidak ada monitoring, ya kan, itu salah satu faktor juga. Nah, terus dari sisi eksternal, ya, itu contohnya misalkan nasabah kita meninggal dunia atau usaha dari nasabah mengalami penurunan atau bangkrut gitu kan. Itu adalah faktor eksternal. Nah, mitigasinya adalah dari sisi internal kita sudah siapkan nih apa SOP, ya kan, dan itu harus kita jalankan. Kalau ini dijalankan, insya Allah tidak ada masalah kan gitu. Terus ada monitoringnya bagaimana? Kita ada KPI, ya kan. Nah, itu untuk mengukur progres dari kerja kita. Itu dari sisi internal, ya kan, contoh saja. Ya. Terus kalau dari sisi eksternal, ya kan, kita bisa melakukan kunjungan P3K atau pasca pencairan. Nah, itu untuk memaintenance, ya kan, biar kita tahu progresnya pembayaran nasabah ini usahanya mengalami penurunan kah atau lancar kah atau bagaimana ya. Itu kalau kita bahas P3K panjang itu nanti. Nah, terus faktor yang lain itu salah satu ya, tadi kan ada resiko kredit, ada asuransi, ya kan. Jadi kalau misalkan macet dari sisi eksternal, ya kan, kita bisa mentransfer resikonya itu melalui apa? Yaitu dengan kerjasama dengan pihak asuransi atau penjamin gitu. Oke, berarti untuk dalam memitigasi istilahnya ada 2 faktor ya. Betul. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal sendiri itu berarti termasuk istilahnya skill atau kompetensi kita. Kemudian dari faktor eksternal adanya wan prestasi meninggal dunia, dan itu dari kedua faktor ini istilahnya kita sudah disiapkan nih tools-toolsnya. Ada beberapa tools ya. Oke. Nah, dalam penyaluran kredit kan kita bisa bagi nih menjadi 3 bagian nih Mas Asep. Yang pertama ada yang namanya penyaluran kredit atau biasa kita sebut front end. Kemudian ada yang namanya pasca penyaluran kredit atau biasa kita sebut middle end. Dan ada pun yang namanya penyelesaian kredit ataupun back end. Nah, kira-kira dalam ketiga tahapan tersebut yang menjadi poin prioritas Mas Asep selaku kepala bagian risiko kredit dan asuransi, kira-kira ada di poin mana nih dari ketiga poin tersebut tadi?
prioritasnya ya. Ya, prioritas. Oke. Kalau kita bicara prioritas berarti harus memilih ya. Ya. Padahal sebetulnya ketiganya ini penting, Bang Arman. Ya kan? Oke. Jadi kalau di perusahaan kita itu kita bagi menjadi dua ya. Kita bagi menjadi dua dulu. Ada kredit berbasis gadai, kolateral gitu kan. Ada yang berbasis angsuran, ya kan. Nah, di sini perlakuannya pun beda. Nah, jadi kalau untuk yang berbasis kolateral kayak gadai gitu kan. Nah, KCA itu front end atau penyaluran kredit itu penting juga, ya kan. Cuma saya berasumsi begini. Teman-teman sudah bersertifikasi penaksir, ya kan. Jadi saya rasa tidak ada masalah dengan proses penyalurannya. Taksirannya pasti qualified kan gitu ya. Nah, jadi titik beratnya atau prioritasnya itu setelah pencairan atau middle end itu. Kenapa? Misal nasabah lupa pada saat jatuh tempo gitu kan. Nah, kita harus ingatkan gitu kan. Kolateral ada di kita nih, ya kan. Itu sudah nilai plus kalau menurut saya. Itu kita bisa eksekusi. Tapi apakah kita mau begitu kan enggak juga kan. Kita harapnya nasabah loyal kan gitu. Jadi pada saat pasca pencairan atau middle end ini menurut saya lebih priority ya di produk dari KCA kan gitu kan, atau Rahan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk produk yang berbasis angsuran, ya itu kalau menurut saya seperti yang Bang Arman sampaikan tadi, skill. Berarti kalau kita butuh skill itu berarti masalah survei. Berarti kalau kita bicara masalah survei, ya kan survei yang menentukan nih. Berarti kita arahnya ke front end, ya pada saat penyaluran. Prosesnya atau pra pencairan sampai dengan itu kredit cair kan gitu. Itu. Jadi kalau misalkan skill atau people-nya ya people. Kalau people itu bukan cuma skill aja ya. Ada skill, ada juga karakter ya kan, atau budaya dari teman-teman kita atau pegawai di perusahaan kita ya. Nah, itu pengaruhnya sangat penting gitu loh. Ketika hasil analisanya verified ya kan, insya Allah ini meminimalkan gagal bayar karena kesalahan analisa misalkan. Yang harusnya dapat sekian dikasih sekian gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran ini apa? Kan ada SOP nih, kelengkapan berkas gitu kan. Jadi ketika pengajuan kredit ini itu checklist berkasnya apa aja yang perlu dipenuhi kan itu kan. Kalau itu dipenuhi maka salah satunya ya ketika ini bermasalah di kemudian hari maka tidak terjadi improsedural atau untuk pengajuan transfer risiko ke pihak penjamin itu saya rasa tidak ada masalah. Barangkali itu aja. Oke, baik. Berarti dalam komponen kredit yang terbagi 3 tadi sebenarnya Mas Asep lebih fokus ketika produk gadai lebih mengarah ke middle ya. Middle end-nya, jadi pas maintenance-nya, kemudian untuk yang berbasis angsuran kita lebih mengarah ke front end-nya ya. Penjualan kreditnya, bagaimana kita melaksanakan KYC yang benar, know your customer, kemudian cara kita menganalisa pada saat penentuan uang pinjaman dan sebagainya. Kemudian berarti secara tidak langsung saya tarik garis lurus nih, kita nggak perlu melaksanakan yang namanya back end ya atau penyelesaian kredit ketika kita udah benar ya melaksanakan dari awal ya front end sampai hingga middle end. Kemungkinan pasti ada, kemungkinan itu tetap ada, makanya ada manajemen risiko kan seperti itu. Cuma itu menjadi opsi terakhir Bang. Opsi terakhir ya. Opsi terakhir. Dan gitu. Kita berharap penyelesaian jangan sampai gitu. Betul. Jadi makanya ada namanya mitigasi kan. Mitigasi. Oke. Nah, menurut Mas Asep, upaya apa nih yang perlu kita tingkatkan untuk mengurangi risiko kredit dan asuransi? Oke. Ini kalau pendapat saya pribadi, pendapat saya pribadi. Sesuai yang saya jelaskan tadi ya, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah person. Person itu bisa skill, habit, gitu kan, budaya dan sebagainya ya, itu. Nah, terus yang kedua itu adalah regulasi perusahaan.
birnya bagaimana, yang terus dinamis ya, berubah gitu kan, SOP-nya bagaimana itu. Terus yang ketiga adalah tools, ya kan. Nah, dimana tidak mungkin kita merencanakan, mengaplikasikan, tapi tidak ada monitoring, gitu loh. Kita harus monitoring progresnya bagaimana, gitu kan. Dan yang keempat itu adalah dalam perkembangannya itu kan pasti ada perubahan, pasti ada diskusi-diskusi. Makanya kita butuh suatu wadah, ya kan, di mana diskusi ini menampung kritikan positif atau saran atau usulan, ide-ide kreatif dari teman-teman gitu kan, untuk perbaikan yang berkesinambungan gitu. Nah, jadi kalau misalkan person ya, maaf tadi pertanyaannya yang perlu kita tingkatkan. Oke. Berarti dari keempat tadi ya, person, terus regulasi, terus apa tadi? Tools, dan yang kedua adalah wadah, ya kan? Nah, kalau di perusahaan kita saat ini, Bang, ya kan? Untuk regulasi kita sudah ada SOP dan sebagainya ya, kita sudah ada seperti dan sebagainya. Nah, untuk tools kita juga sudah banyak, ya kan? Dari aplikasi kita sudah banyak, dari ide kreatif teman-teman juga banyak, ada dashboard sebagainya, ya kan? Mereka kreatif bikin laporan sendiri-sendiri. Terus dari wadah, forum pun kita sediakan, bisa dari grup WA, ya kan? Dan sebagainya. Nah, menurut saya ketiga poin ini tidak akan jalan ketika person, ya kan? Ini poinnya ini. Jadi yang paling penting itu menurut saya adalah personnya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan dari personnya atau teman-teman pegawai kita ya di perusahaan itu dengan cara apa? Bisa jadi dengan sosialisasi, dengan diklat, ya kan, sertifikasi dan sebagainya. Nah, di situ tujuannya apa? Jadi kalau kita sudah diklatkan, berarti kan skillnya bertambah, ya kan, dan harapannya pasti akan berkembang terus menjadi lebih baik kan gitu. Terus kalau kita sudah sosialisasi, dan ini nggak boleh satu kali ya, harus terus menerus berkesinambungan. Nah, berarti akan membentuk habit, ya kan, dan kita harapannya habit yang baik yang kita bentuk gitu. Jadi kalau sudah budayanya terbentuk, skill dari SDM-nya sudah mumpuni, saya kira kita mau berinovasi apapun akan jalan. Ya. Baik, Mas Asep. Jadi secara tidak langsung memang betul bahwa ada tadi 4 komponen yang dikatakan Mas Asep. Regulasi ataupun pedoman yang kita pegang dalam pekerjaan kita sehari-hari, kemudian tools, kemudian wadah. Ketiga ini tidak bisa berjalan ketika personnya atau SDM-nya sendiri itu tidak mau melakukan perubahan atau peningkatan kapabilitas ya. Oke, baik. Berarti secara tidak langsung kita nyentuh ke budaya personnya tersebut. Betul, budaya dan skill ya, keterampilan. Ya. Nah, kalau terjadi risiko kredit dan asuransi nih pada operasional, kira-kira siapa sih yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut? Yang paling bertanggung jawab ya. Yang paling bertanggung jawab nih. Oke, berarti kan ini kalau sudah terjadi ya. Ya, kalau sudah terjadi. Oke, kalau sudah terjadi itu sebetulnya bukan risiko lagi tapi dampak ya, dampak. Oke. Nah, kalau kita bicara dampak dari suatu resiko terus ditanya siapa yang bertanggung jawab, pasti jawabannya risk owner, Bang. Oke, risk owner. Nah, risk owner. Cuma apakah berhenti sampai di situ gitu kan? Tidak kaku seperti itu ya. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah dalam memanage resiko ya. Itu tujuannya apa sih kita bikin manajemen resiko itu? Untuk memitigasi agar kemungkinan resiko ini yang buruk itu tidak terjadi, atau resiko yang bermanfaat itu bisa dimaksimalkan kan begitu. Kalau di perusahaan kita tercinta ya, kalau menurut saya dalam memanage resiko itu tanggung jawab semua lini gitu. Jadi tidak bisa dibebankan pada satu atau dua orang saja. Kenapa? Ada istilah itu everybody is
risk manager, ya kan? Di mana semua orang harus bisa memanage resikonya masing-masing. Dimanapun kita ditempatkan, di situ pasti ada resiko, ya kan? Dan secara nggak langsung pasti kita memitigasi, ya kan? Ketika ini ada risiko begini, gimana caranya biar ini tidak terjadi, ya kan? Atau ketika ada peluang seperti ini, bagaimana caranya agar ini bisa dimaksimalkan, gitu. Secara tidak langsung tadi Mas Asep mengatakan everybody is risk manager. Secara tidak langsung saya ngeliat pin saya nih Mas. Wah, iya betul. Ini pin pembagian pada saat rakor manajemen risiko ya. Betul sekali. Itu bukan cuma di perusahaan kita sebetulnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu gitu loh. Mungkin kita tidak ngeh gitu kan bahwa kita sudah melakukan manajemen risiko di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, Insan Pegadaian, kembali lagi saya ingatkan bahwa podcast ini merupakan bentuk perhatian kami dalam menyampaikan betapa pentingnya sejak dini dan menumbuhkan risk awareness. Nah, sebelum menutup jumpa podcast kita kali ini, mungkin dari Mas Asep dapat menyampaikan key takeaways untuk teman-teman Insan Pegadaian yang ada di rumah. Silakan, Mas Asep. Oke, jadi kalau poin penting itu karena saya masih belajar ya, jadi saya pengen saya suka sekali kutipan gitu kan dari David Wilson, kenal disebut dengan The Risk Doctor. Gitu. Oke, jadi dimanapun itu, ketika kita bicara tentang resiko, bagaimana caranya agar kita bisa memitigasi dengan lebih terstruktur, Bang. Nah, itu ada 6 pertanyaan dasar. Ini menurut David Wilson ya, bukan saya, karena saya kan masih belajar. Jadi pertanyaan pertama itu adalah apa yang akan kita lakukan? Itu. Kenapa sih kita harus bertanya begitu untuk pertama kali ya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini tujuannya adalah kita harus menentukan target atau tujuan. Ya, jadi objective setting, penentuan tujuan, gitu kan. Nah, ketika ini kita sudah punya tujuan, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bang. Ya kan? Jadi dari apa yang harus kita lakukan, terus apa yang akan mempengaruhi saya, ya kan? Jadi kita identifikasi nih resikonya, ya kan? Resiko itu tidak selalu buruk ya. Jadi kita identifikasi mana hal-hal yang bisa menghambat dan mana hal-hal yang bisa mendukung dari untuk mencapai tujuan kita, ya kan, itu. Nah, kalau kita sudah identifikasi, ya kan, apa yang akan mempengaruhi saya kan, gitu. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga, ya kan. Nah, apa yang terpenting dari identifikasi tadi, ya kan? Karena mungkin hasil identifikasi kita itu tidak semuanya penting, gitu loh. Jadi kita harus filter, kita harus pilah-pilah, gitu kan. Nah, ini bagian dari analisa resiko. Jadi kita harus memilah-milah mana yang menghambat dan resikonya tinggi, ya kan? Atau mana yang bisa kita jadikan peluang, gitu. Nah, kalau sudah kita filter, ya kan, kita analisa, ya kan, lanjut ke pertanyaan keempat, itulah, ya kan, apa yang akan saya lakukan, gitu. Jadi dari analisa risiko kita tadi, ya kan, kita yang harus memutuskan apakah kita mengambil resikonya atau kita menghindari. Terus yang kelima, kita melakukan monitoring, ya kan. Jadi apakah yang kita lakukan itu berhasil, gitu kan. Yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Mungkin kita nggak sadar ya, setiap hari mungkin kita melakukan keenamnya ini, gitu loh. Jadi ini hanya kalau menurut David Wilson ini agar kita berpikirnya lebih terstruktur saja, tuh memudahkan kita dalam melakukan manajemen risiko itu. Oke, baik Insan Pegadaian yang ada di rumah atau dimanapun berada.
Jadi menurut Mas Asep ada beberapa pesan yang mesti kita tanamkan pada saat kita selesai menonton atau bahkan melihat podcast dari teman-teman manajemen risiko kantor wilayah Makassar. Ada beberapa poin penting nih menurut dari Doctor atau David Hilson. Nah, ada 6 poin penting. Yang pertama itu apa yang akan kita lakukan atau penetapan tujuan ya, Mas Asep ya. Betul. Kemudian kedua, apa sih yang mempengaruhi kita? Jadi identifikasi risikonya. Betul. Apa yang kira-kira menghambat dan membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, mana yang terpenting nih? Betul. Istilahnya kita menentukan skala prioritas ataupun analisa risiko. Jadi tidak semua yang mempengaruhi saya itu penting. Betul. Kemudian yang keempat, apa yang harus saya lakukan? Jadi kita sudah mengidentifikasi, bisa saja pada pegadaian ini biasa kita menentukan risk profile yang disusun kalau nggak salah 3 bulan sekali ya. Betul. 3 bulan sekali. Ya. Kemudian yang kelima, apakah yang saya lakukan ini berhasil? Ya, kita harus monitoring. Nah, itu gunanya kita melaksanakan monitoring ya. Kemudian yang keenam, perubahan apa yang terjadi Ya. setelah saya melaksanakan semua kegiatan yang sebelumnya. Jadi ada yang namanya evaluasi. Betul, segala sesuatu harus dievaluasi. Ya. Baik, luar biasa Mas Asep. Saya yakin Mas Asep dapat memunculkan harapan baru dan inspirasi untuk pegadaian yang lebih baik ke depannya, khususnya untuk PT Pegadaian Kantor Wilayah 6 Makassar. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Asep. Insan Pegadaian, itulah Mas Asep, Kepala Bagian Risiko Kredit dan Asuransi PT Pegadaian Kantor Wilayah 6 Makassar. Terima kasih kepada seluruh insan Pegadaian telah menyaksikan podcast kita kali ini. Bersama kita berperan aktif dalam program Risk Campaign. Saksikan pula podcast-podcast selanjutnya yang akan dibuat oleh teman-teman manajemen risiko kantor wilayah 6 Makassar. Oke, kami pamit undur diri. Saya Armansyah Arsyad selaku host pada podcast kali ini beserta Saya Mas Asep Asep Nugroho. selaku bintang tamu atau tamu spesial kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar risiko.